Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke bro, jadi di video kali ini aku pengen ngebahas tentang brute force. Dan ya maaf ya, aku lama nggak bikin konten karena emang ya adalah kendalanya gitu. Nah sebelum masuk ke pembahasannya, seperti biasalah ya, gue pengen ngasih pesan-pesan kepada kalian gitu kan. Teruntuk kalian ya yang sering nonton video atau hanya beberapa video aja, mungkin udah nggak asing dengan pesan-pesan yang sebelum-sebelumnya gitu. Dan sekarang mungkin pesannya agak berbeda gitu. Gini bro, teruntuk kalian ya yang masih belajar gitu, belajar. Nah, kalian tuh bagus, kalian kembangin diri kalian terus, kalian tetaplah belajar gitu. Jangan sampai putus untuk belajar, karena emang ilmu itu kan harus di-update terus ya, setiap hari atau tiap tahun atau tiap minggu atau tiap bulan gitu. Ya terserah lah ya, kalian mau belajar kapanpun. Tapi jangan sampai kalian tuh berhenti untuk belajar gitu ya bro, karena nggak bakalan berkembang diri kalian gitu ya. Terus gini bro, kalau kalian belajar jangan lupa dipraktekin dan juga membuatkan hasil. Itu yang paling utama ya bro. Karena gini bro, kalau misalkan lo pelajarin terus lo praktekin doang, lo nggak bikin hasil nih, itu sia-sia bro. Nih gue ambil contoh ya, lo misalkan mempelajari aplikasi Android gitu kan, lo udah mahir nih dalam teori serta praktek dalam pembuatan aplikasi Android gitu kan, tapi kalian nggak bikin produk. Nah itu masalahnya yang kurang ya, menurut gue ya, kurang untuk kalian lakuin gitu. Karena gini bro, kalau misalkan kalian bikin produk dan bikin aplikasi Android adalah hasil dari apa yang udah kalian pelajari, terus kalian publish gitu kan, nah maka orang-orang yang download aplikasi kalian tuh bakalan ngasih masukan juga kepada kalian gitu kan. Oh ini kurangnya di sini gitu. Gitu. Oh ini saya nggak suka nih sama yang ini gitu. Bisa dihapus gak gitu kan. Nah dengan cara seperti itu kalian bisa tahu gitu kan, di zaman sekarang itu apa ya, kemauan yang ada di publik itu lebih banyak yang seperti apa gitu. Kayak contoh ya sekarang ya, ya kan lebih banyak ke ML ya untuk game ya. Menurut pribadi gue ya, karena ML tuh banyak banget ya kan yang mainin. Menurut gue ya, yang gue lihat juga sih. Nah jadi kan kita kan bisa tahu ya, oh berarti zaman sekarang tuh lebih banyak uh, orang yang suka game analog gitu kan, yang kayak ML gitu, bukan yang kayak ya kalian tau lah. Gue nggak mau nyebut. Terus dengan cara kalian mempublish hasil dari apa yang udah kalian pelajari, itu kalian juga bisa mengembangkan diri kalian gitu kan. Contohnya ada masukan gitu, oh fiturnya ini kurang nih, tambahin dong fitur yang kayak gini gitu. Nah dengan kayak gitu kalian bisa mempelajari sesuatu hal yang baru gitu kan, dari orang lain juga gitu ya. Itu bagus ya. Ya kurang lebih gitu ya bro. Oke langsung aja ke pembahasannya. Brute force, jadi apa itu brute force? Jadi brute force itu merupakan salah satu metode hacking ya, yang udah lama sih digunain ini sebenarnya, bahkan sampai sekarang sih itu. Nah jadi brute force itu macam-macam ya, ada yang berupa aplikasi, ada juga yang berupa tools ya, tergantung dari penyerangnya sih ya. Ya itu pun kalau yang nyerang itu bisa bikin toolsnya ya, atau aplikasinya. Kurang lebih gitu ya bro. Dan cara kerja dari brute force itu simple ya sebenarnya. Jadi dia tuh bakalan mengecek per kalimat yang ada di sebuah list, dimana listnya itu udah disiapkan bersamaan dengan tools tersebut atau aplikasi tersebut gitu kan. Makanya gini bro, kalau brute force itu ada dua file, nggak mungkin cuma satu, yaitu untuk file eksekusi dan satu lagi untuk file list
kalimat-kalimat yang kemungkinan merupakan password si target gitu. Nah, untuk cara kerjanya itu balik lagi tadi, dia itu bakalan ngebaca per list yang ada di sebuah file teks gitu kan. Jadi listnya itu dimasukkan ke dalam sebuah file teks dan bakalan dieksekusi per kalimat gitu kan. Misalkan kalimat pertama Indonesia gitu kan, kalimat kedua misalkan saya gitu kan, saya 123. Misalkan kalimat yang ketiga itu ulang tahun ya berapa kayak gitu. Nah, nanti bakalan dibaca tuh dari yang pertama Indonesia 123 gitu kan, apakah password yang ini benar atau tidak gitu. Kalau nggak benar maka lanjut gitu kan ke list yang kedua gitu, saya 123. Misalkan saya 123 nggak benar juga passwordnya, maka balik lagi yang ketiga gitu kan, terus sampai list di akhir gitu. Makanya gini bro, ada dua kelemahan ya dalam metode brute force ini. Yang pertama, kalian tuh nggak mungkin ngejamin gitu kan kalau berhasil pakai metode ini, karena kemungkinan berhasilnya itu cuma 1% dari 100% tuh ya, kurang lebih gitu ya bro. Kalau si targetnya itu bego gitu kalau si targetnya pinter kan dalam mengamankan data, ya pasti dia susah gitu kan untuk dibobol gitu akunnya. Bentar ya, gue pengen minum dulu. Sorry ya bro kalau misalkan suara gue kayak gini, karena emang gue masih pilek sih sebenarnya, cuma nggak terlalu. Oke lanjut ya. Itu yang pertama ya, kelemahan pertama, dia itu nggak ngejamin 100% berhasil, bahkan tingkat keberhasilannya itu cuma 1% dibanding 100% ya bro. Dan yang kedua, yang terakhir, dia itu membutuhkan waktu yang lama gitu. Semakin banyak list yang kita sediakan atau kita gunakan gitu kan, maka akan semakin lama juga gitu. Walaupun ya sekarang tuh ada di Kali Linux kok nggak salah, gue lupa yang toolsnya. Pokoknya ada di Kali Linux itu tools untuk brute force. Jadi dia tuh bisa ngebaca berapa ya, 10.000 atau 1.000 kata per detik gitu. Gue juga lupa sih, intinya dia tuh beribu-ribu kata, cuma dihitung itu per detik gitu. Maksudnya bisa ngecek beribu-ribu kata per detik. Ya lebih tepatnya kayak gitu sih, coba gue lupa sih ya, kurang lebih gitu ya bro. Nah, untuk menghindar ya atau mencegah dari serangan brute force ini, itu mudah banget sebenarnya. Jadi kalian bisa bikin kombinasi password itu pakai huruf, simbol, angka, dan huruf besar ya bro. Pakai huruf kecil juga jangan lupa. Jadi misalkan Indonesia gitu kan, Indonesia 123 gini bro. Mungkin I nya pakai 1 juga bisa, IN DONESIH 123. Nah, mungkin bisa lah pakai kayak gini ataupun bebas lah ya. Intinya ada huruf kecil, huruf gede, huruf kombinasi, dan juga angka gitu ya kurang lebih. Jadi dengan cara kayak gini tuh susah banget untuk dibobol gitu. Ya kebanyakan sih pakai cara yang kayak gini ya untuk mencegah atau meminimalisir dari serangan hacking gitu ya bro. Kemudian gini bro, ini kan metode lama ya, jadi jarang banget nemu tools yang baru gitu. Mungkin ada zaman sekarang sih masih ada itu toolsnya, tapi itu udah lama banget.
belum di update juga sih ya, kurang lebih gitu ya bro. Mungkin gini bro, langsung aja gue praktekin ya, atau gue simulasiin cara kerja dari brute force ini bro. Ingat ya bro, ini cuma simulasi, jadi bukan beneran. Oke, jadi simulasinya ada dua. Yang pertama, ketika passwordnya itu nggak ditemuin, dan yang kedua itu ketika passwordnya itu udah berhasil ditemukan gitu ya bro. Jadi yang pertama itu yang tidak berhasil dulu, ya kita jalanin ya. Ini cuma contoh doang. Ini kan ada tuh misalkan brute force gitu kan. Nih sini kita suruh masukin target gitu kan. Misalkan targetnya spy gitu kan, spy cyber team. Ini username-nya gitu kan. Jadi rata-rata ya di tools brute force itu sama. Jadi awalnya kita suruh masukin username si target gitu kan. Kemudian nanti bakalan dicocokkan oleh toolsnya gitu kan, melalui list kalimat yang udah kita sediakan gitu ya. Kemudian kita oke. Nah di sini selanjutnya tools brute force ya, dia tuh bakalan mengecek gitu. Di situ gue kasih contoh sedang memeriksa 1000 kosakata gitu ya bro. Nah kemudian bakalan menghasilkan output gitu, apakah ketemu atau tidak gitu. Nah ini yang gagal ya. Oke, kita langsung beralih ke yang berhasil. Misalkan spy doang ya. Kita oke. Nah dia bakalan memeriksa per kata gitu kan. Maka kalau udah ketemu, dia bakal ngasih tahu, oh ternyata username-nya ini, passwordnya ini gitu. Tuh kurang lebih gitu ya bro. Coba lagi nih ya, tadi kan spy misalkan cyber gitu kan. Ini cara kerja dari program yang gue pakai ya. Jadi dia tuh awalnya kan disuruh input nih ya, input name tuh. Ini di sini input name. Jadi dijadiin variabelnya kan. Kemudian di sini gue panggil untuk username gitu. Jadi apa yang tadi gue input itu yang keluar gitu bro, kurang lebih. Ya mungkin videonya sampai sini aja. Sorry ya kalau misalkan suara gue kayak gini kurang jelas gitu. Karena ya kalian paham sendiri lah ya. Ya kurang lebih gitu ya bro. Terima kasih buat yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa di subscribe, di like, dan juga di share juga. Kalau emang kalian mau program yang gue buat ya, kalian bisa pause terus diketik sendiri manual gitu. Kalian bisa ketik manual nih. Oke, kalian pause, kalian screenshot, atau kalian langsung coding gitu, bebas lah ya. Oke, see you next video.